Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kakak Rakana Bonsai. Apa kabarnya hari ini? Pada sehat semua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman begitu juga dengan saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dalam semua urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Seperti biasa teman-teman, pada hari ini ada dua cangkokan ya teman-teman. Saya panen kemarin. Saya buka dulu plastiknya teman-teman. Usianya cangkokan ini sekitar 2 minggu ya teman-teman, atau 20 harian kira-kira. Dari saya kasih media dan saya bungkus dengan plastik kurang lebih 20 hari teman-teman. Tapi sebelumnya saya setelah saya kelupas ya, saya biarkan dulu, tidak langsung saya kasih media teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Oh ternyata tumbuhnya hanya sebagian teman-teman ya, belum ada tumbuh akar semua, dan akarnya tumbuh di bagian atas teman-teman seperti ini. Dan ini bogol ataupun kambium yang ada benjolannya, tidak menumbuhkan akar ya teman-teman. Akarnya tumbuh di bagian atas seperti ini. Tidak apa-apa, nanti akan saya seleksi ya teman-teman ya. Untuk bahan kedua teman-teman, bagaimana kondisinya? Bagaimana di dalamnya? Seperti ini teman-teman kondisinya. Sama. Akarnya tidak tumbuh keliling teman-teman. Hanya sebagian saja dan tumbuhnya di bagian atas daripada bogol ya teman-teman ya. Seperti ini. Tapi untuk bogolnya sudah menumbuhkan titik-titik kambium ya, benjolan-benjolan kambium yang kedepannya bahan untuk tumbuhnya akar di daerah sini teman-teman. Seperti ini. Dan akan saya seleksi ya teman-teman. Mudah-mudahan ada akar yang lebih dekat dengan benjolan ataupun bagian bawah, nanti akan saya pergunakan sebagai akar terusannya ya teman-teman ya. Seperti ini. Terlihat ya teman-teman ya. Untuk bagian bogolnya kurang ada tumbuh akar. Seperti ini. Saya seleksi dulu ya teman-teman untuk perakarannya. Khususnya yang bagian atas saya buang dulu untuk sementara. Dan ada akar-akar yang tumbuh di benjolan seperti ini. Saya pelihara teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa menarik untuk pertumbuhan ke atas. Begitu juga dengan yang ini teman-teman. Akan saya seleksi ataupun saya kurangin ya pertumbuhan akar yang di bagian badan ya. Buang dulu teman-teman. Untuk sementara saya posisikan seperti ini dulu. Untuk akar yang terbawah ya akan saya pelihara terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini. Untuk kondisinya lumayan ya teman-teman. Udah ada pengepenan ya teman-teman. Seperti ini teman-teman setelah saya seleksi.
Dan ini satu lagi teman-teman. Ini dulu juga sama ya, dari cangkokan teman-teman. Setelah turun cangkok, saya seleksi akar sedikit ya, sebagian. Memang pada waktu itu perakarannya sudah lumayan ya, ada cukup banyak di bagian bogolnya untuk yang ini teman-teman. Kemudian saya tanam di polybag sudah sekitar 2 bulan teman-teman di dalam polybag. Nanti akan saya lihat bagaimana prakaryannya, karena sudah tumbuh sampai ke bawah teman-teman, sudah melewati polybag teman-teman, dan ada titik tumbuh di bagian bawah satu ya teman-teman, seperti ini. Nanti akan saya bongkar bagaimana kondisi perakarannya. Memang ada sedikit perbedaan ya teman-teman dari cangkokan itu. Cangkokan yang ini dulunya begitu saya kupas, saya langsung kasih media teman-teman. Hasilnya langsung perakarannya seperti ini. Tumbuh keliling teman-teman. Dari bogolnya itu sudah langsung begitu dipanen sudah banyak perakaran, bahkan sudah keliling teman-teman. Tinggal kita seleksi aja yang mana yang digunakan dan mana yang tidak. Ini seperti ini. Saya potong dulu. Tatakannya masih ada teman-teman. Batu bata. Tuh teman-teman, seperti ini. Terlihat ya. Hanya saja teman-teman, saya waktu penanaman ya, untuk pohon ini ke atasnya kan cukup tinggi teman-teman. Jadi entah mungkin kena angin atau gimana, sehingga programan saya yang sudah akarnya itu sudah ditata ya, sudah agak rapi, ternyata sekarang seperti ini. Banyak ada akar-akar yang tumbuh membelok ya teman-teman, menyamping. Tuh terlihat ya. Nanti akan saya seleksi lagi untuk perakarannya teman-teman. Program ulang teman-teman ya. Jadi program ulang itu bukan hanya di bagian atas teman-teman. Program ulang juga di bagian akar. Turun cangkok di program lagi. Ini belum ke atas teman-teman. Baru program bawah. Seperti ini. Tuh. Banyak akar-akar yang menyamping teman-teman. Waktu itu kena angin kayaknya pohonnya membelok ya. Padahal waktu itu saya kasih penopang teman-teman. Karena di sini hujan angin, jadi posisinya berubah teman-teman. Seperti ini. Nanti akan saya press di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di bagian sebelah kiri akan tumbuh titik tunas baru sebagai terusannya. Dan mudah-mudahan ke depannya banyak menumbuhkan akar baru. Seperti ini teman-teman, setelah saya press ya. Nanti akan saya kasih salep kambium teman-teman. Mudah-mudahan di sini ya ada tumbuh untuk terusan. Jadi memprogramnya mudah teman-teman ya. Tidak banyak perubahan, tidak banyak pengulangan. Untuk tingginya teman-teman sekitar 1,5 cm ya dari bogol ya. Kurang lebih. Dan ini teman-teman setelah saya press ya. Setelah saya press, saya kasih salep kambium hasil potongannya seperti ini. Harapan saya ke depannya banyak titik tunas ya di sekitar sini di atas untuk saya pilih sebagai bahan untuk terusan untuk mendukung program bonsai ini.
Ini juga sama, sudah saya press. Mungkin telat untuk mengepres ya dulu teman-teman, untuk bagian atasnya sayanya. Jadi terlihat bengkak untuk terusan ke atasnya ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah pertumbuhan akar banyak dan akar-akar sudah dominan, nanti juga bagian bawahnya secara otomatis juga membengkak ya teman-teman bodinya. Dan yang ini teman-teman, program ulang lagi untuk perakarannya. Seperti ini. Saya press ya, banyak yang di press. Tidak apa-apa teman-teman, daripada nanti setelah pertumbuhannya ini sudah terlanjur, untuk memprogramnya lebih sulit ya teman-teman. Dan di sini mudah-mudahan ada titik tunas ya. Untuk akar ini dan yang ini saya biarkan dulu ya sebagai penarik untuk pertumbuhan bagian atasnya teman-teman. Ini saya siapkan teman-teman B1 ya, vitamin untuk menetralisir atau menambah jos untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Siapkan dulu untuk tempatnya teman-teman, seperti ini. Saya kasihkan air secukupnya, asal bisa merendam untuk bagian akar ya teman-teman, supaya pohon ini setelah turun dari cangkok saya press, saya bongkar, tidak mengalami stres ya teman-teman. Dan untuk pertumbuhannya mudah-mudahan insya Allah bisa lebih cepat ya tumbuh akarnya dan untuk titik tunasnya. Kocok dulu teman-teman untuk vitaminnya. Saya 2 takar teman-teman. Untuk ukurannya cukup menggunakan tutup seperti ini. 2 kali saja cukup. Lalu kita rendam untuk bagian bawahnya teman-teman. Sebelum dilakukan penanaman, biasanya saya melakukan seperti ini teman-teman. Kurang lebih 1 malam ya. Saya rendam dulu untuk bahannya ya teman-teman. Besok pagi baru saya melakukan penanaman teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum video ini saya lanjutkan ya, mohon untuk dukungannya untuk Kakarakana Bonsai dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan pada video kali ini memberi manfaat ya teman-teman. Dan apabila video ini memberi manfaat, silakan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain ataupun media sosial yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Wabil khusus untuk rekan-rekan atau teman-teman yang baru akan memulai program bonsai ya teman-teman, ataupun teman-teman yang masih pemula. Seperti ini teman-teman kondisinya. Dan ini teman-teman saya siapkan ya bagian bawah dari botol Coca-Cola. Seperti ini. Sudah saya potong ya kondisinya.
seperti ini. Lalu pipa 3/4 panaskan di kompor teman-teman. Kemudian diposisikan seperti ini setelah panas ya, biar ada mencetak bolongan seperti ini. Kondisikan dulu. Sudah pas seperti ini teman-teman. Gunanya untuk menopang ataupun memasukkan bagian batang bawah ya teman-teman ya. Seperti ini. Biar nanti di dalam pot ataupun di dalam media untuk bahannya posisinya tetap ya. Dan nanti akan tumbuh akarnya semuanya menyamping. Baik, jumpa lagi teman-teman ya. Hari ini saya melakukan penanaman pertama ya untuk cangkokan. Saya menggunakan pot seadanya teman-teman. Untuk bahannya transparan. Sekaligus nanti biar pertumbuhan akarnya lebih terlihat ya teman-teman ya. Kalau transparan seperti ini. Dan ini untuk bahan yang kedua. Juga menggunakan pot seadanya teman-teman. Untuk sementara. Sampai bahan bonsai ini tumbuh subur. Setelah itu nanti akan saya update lagi ke teman-teman untuk pertumbuhan ataupun perkembangan selanjutnya. Dan ini untuk bahan yang ketiga, saya kembalikan ke polybag awal ya. Saya pergunakan lagi. Medianya sekam bakar, tanah subur. Kemudian saya kasih kokopit dan dekastar ya teman-teman untuk yang ini. Karena perakarannya sudah cukup lumayan, ada akar yang kuat ya, ataupun yang dominan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya videokan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya pada video ini ataupun pada programan yang sedang saya kerjakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.